Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Salahuddin Nur Makkah, yang terhormat ibu-ibu majelis talim, uswatun hasanah maros dan semua pendengar RRI Serui dimanapun berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya hingga kita dapat berkumpul di tempat ini di studio RRI Serui guna melaksanakan acara risalah berbuka puasa. Tak lupa sholawat serta salam buat junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang dengan perjuangannya kita dapat mengikuti ajaran tauhidnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu majelis taklim uswatun hasanah maros dan pendengar RRI Serui, saya Hikmawati Hasan akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan dalam acara risalah menjelang berbuka puasa sore hari ini. Dengan narasumber kita Ustadz Salahuddin Nur Makkah dengan tema kita sore hari ini yaitu Pemuda sebagai Generasi Islam Masa Kini, dan akan dibuka sesi tanya jawab. Ibu-ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ustadz bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, mari kita mulai acara kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu majelis taklim uswatun hasanah maros dan pendengar RRI Serui, sebelum kita memulai tausiah kita sore hari ini, mari kita melantunkan sholawat bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Salahuddin Nur Makkah memberikan tausiah singkat dengan tema Pemuda sebagai Generasi Islam Masa Kini. Dengan hormat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena yang dimana hari ke-19 Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat umur panjang, terlebih lagi nikmat Ramadan. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mempererat lagi pakaiannya. Artinya apa? Lebih giat lagi dalam beribadah, lebih memperbanyak lagi salatnya, lebih memperbanyak lagi baca Qur'annya, bukan malah sebaliknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir juga memanggil keluarganya, memanggil istri-istrinya, memanggil anak-anaknya untuk memperbanyak lagi ibadah di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir kebanyakan atau fadilahnya disitulah malam Lailatul Qadar turun. Itulah hikmahnya kenapa Rasulullah di 10 hari terakhir lebih giat lagi dalam beribadah, karena telah ingin berpisah dengan Ramadan, dan juga malam-malam Lailatul Qadar kebanyakan turun di 10 malam terakhir. Pendengar RRI Serui dan juga Majelis Taklim Uswatun Hasanah Maros yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat di surah Al-Kahfi. Al-Kahfi artinya goa. Surah Al-Kahfi bercerita sedikit tentang pemuda yang saleh, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat itu Raja Romawi yang menjadi raja dari pemuda tersebut adalah raja yang zalim. Raja yang tidak ingin melihat rakyatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena pemuda ini takut kepada raja, takut dihukum, takut mendapat hukuman, akhirnya para pemuda ini kabur ke gua. Ketika sampai di gua, pemuda ini meminta pertolongan kepada Allah dengan berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Setelah berdoa kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup telinganya, menidurkan pemuda Al-Kahfi ini selama kurang lebih 305 tahun. Jadi ini juga bentuk kuasanya Allah. Ketika pemuda Al-Kahfi ini terbangun, dia pun kaget karena dia terbangun dan terus keluar mencari makanan. Dia mengeluarkan uangnya atau alat yang dipakai belanja dan bertemu dengan masyarakat setempat. Dan masyarakat setempat ini berkata bahwa alat tukar ini sudah tidak berlaku lagi. Alat tukar ini berlaku 300 tahun yang lalu. Dan ini menunjukkan bahwa
mereka telah ditidurkan oleh Allah selama kurang lebih 305 tahun lamanya. Hadirin pendengar RRI dan juga Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang pemuda masa kini yang akan menjadi contoh, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'aina. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari nanti tidak ada pertolongan lain kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang manakah 7 golongan tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah, al-imamul adil, pemimpin yang adil, suami yang adil, bupati yang adil, gubernur yang adil, presiden yang adil, tidak zalim kepada rakyatnya, tidak menyakiti rakyatnya. Itu yang pertama. Kemudian apa yang kedua? Wasyabun nasha'a bi'ibadatillah, pemuda yang menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan pemuda yang sibuk beribadah kepada Allah? Karena pemuda itu mempunyai gejolak yang besar. Hawa nafsunya masih kuat, masih bisa ke sana kemari, tetapi pemuda ini lebih mementingkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemuda ini termasuk juga golongan yang akan mendapatkan pertolongan nanti ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar RRI dan juga Majelis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, seseorang yang bergantung hatinya kepada masjid. Kemudian seseorang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercerita tentang pemuda, ada lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang pemuda yang terjebak di goa. 3 orang pemuda ini sedang bepergian, dan akhirnya ketiga pemuda ini kelelahan dan memilih beristirahat di goa. Ketika masuk ke dalam goa, batu besar jatuh dari atas goa dan menutup pintu yang dimasuki oleh ketiga pemuda ini. Akhirnya ketiga pemuda tersebut tidak dapat keluar dari goa. Mereka pun berbincang dan akhirnya mendapat petunjuk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menceritakan kebaikannya. Pemuda yang pertama pun menceritakan kebaikannya, bahwa pemuda yang pertama ini adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Tiap hari pemuda ini membawakan susu kepada kedua orang tuanya langsung dari tangannya. Dia tidak pernah memberikan susu kepada orang lain sebelum memberikan dulu kepada kedua orang tuanya. Suatu ketika pemuda ini pergi mencari kayu bakar di tempat yang agak jauh, sehingga pulang agak malam. Ketika dia pulang, dia mendapati kedua orang tuanya telah tertidur, dan akhirnya susu pun belum diminum oleh orang tuanya. Pemuda tersebut pun tetap menunggu dan memegang gelas susu tersebut, menunggu dan tidak mau membangunkan orang tuanya. Menunggu, memegang susu tersebut sampai terbit fajar, sampai terbangun orang tuanya. Akhirnya orang tuanya pun terbangun dan anak muda ini memberikan susu kepada kedua orang tuanya.
Dan setelah ini dia pun bercerita tentang kebaikannya dan berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya kebaikanku ini, baktiku kepada kedua orang tuaku ini hanya mengharap ridhamu, maka tolonglah kami ya Allah, bukalah pintu goa ini. Akhirnya pintu goa tersebut terbuka. Tapi ketiga orang ini belum bisa keluar dari goa, baru sedikit terbuka berkat dari doanya dan baktinya kepada kedua orang tuanya. Akhirnya kata Rasulullah, pemuda kedua lagi bercerita bahwa pemuda kedua ini pernah mencintai seorang wanita, mencintai wanita yaitu sepupunya sendiri, anak pamannya. Karena sepupunya ini cantik, jadi dia mencintainya. Tapi cintanya pemuda ini ditolak oleh sepupunya sendiri. Suatu ketika sepupunya ini membutuhkan uang 120 dinar. 120 dinar. Akhirnya dia pergi ke pemuda ini. Dan pemuda ini berkata, baik, akan kuberikan kau 120 dinar dengan syarat kau mau tidur sama saya. Kau mau sama saya. Oke. Akhirnya wanita tersebut pun menyetujui syarat dari pemuda tersebut. Ketika keduanya telah bersama dalam suatu ruangan, telah ingin melakukan sesuatu kepada wanita tersebut pun mengingatkan kepada laki-laki ini, wahai pemuda, takutlah engkau kepada Allah. Jangan engkau melakukan sesuatu yang bukan hakmu. Ketika belum menikah, jangan engkau melakukan sesuatu kepada aku. Akhirnya pemuda ini pun kaget dan takut kepada Allah. Pemuda ini pun meninggalkan uang 120 dinar kepada perempuan ini dan juga pergi dan tidak melakukan sesuatu karena takut kepada Allah. Pemuda kedua ini pun berdoa, ya Allah, kalau memang kemarin itu karena saya takut kepadamu, karena saya hanya mengharap ridhamu, maka tolonglah kami bertiga ya Allah. Akhirnya gua tersebut pun terbuka, tapi belum bisa lagi keluar. Masih ada satu pemuda. Nah, pemuda yang terakhir bercerita lagi tentang kebaikannya. Pemuda yang ketiga ini adalah seorang bos. Dia mempunyai banyak pegawai. Suatu ketika ada satu pegawainya yang belum dia gaji, yang lupa dia gaji. Pegawainya ini sudah pergi. Gajinya pegawainya tersebut sudah membanyak, sudah membesar, sudah bisa dibelikan sapi karena dikelola. Suatu ketika pegawainya ini yang belum digaji datang kembali kepada bosnya, meminta kembali gajinya. Wahai bosku, kepada pemuda tersebut, mana gajiku yang kemarin? Mana gajiku yang kemarin? Saya meminta gajiku yang kemarin karena engkau pernah lupa menggaji saya satu kali. Akhirnya sang pemuda ini memberikan semua gajinya dan hasil daripada gajinya. Diberikan ladang, diberikan sapi karena sudah dikelola menjadi besar. Akhirnya pemuda tersebut pun berdoa, ya Allah, kalau memang kebaikanku ini, kalau memang kebaikanku diterima ya Allah, kalau memang karena ridhamu yang kuharapkan, karena takut kepadamu ya Allah, maka tolonglah kami ya Allah. Akhirnya batu tersebut pun keluar, batu tersebut pun tergeser lagi dan akhirnya ketiga pemuda tersebut bisa keluar dari goa. Hikmah yang bisa kita petik apa? Yang pertama, ketika kita ingin doa kita cepat terkabul, jadilah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena ridha Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Yang kedua, jadilah pemuda yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengambil yang bukan haknya, ambillah hakmu. Jangan melakukan sesuatu yang haram sebelum engkau menghalalkannya. Terus hikmah yang ketiga, jadilah pemuda yang jujur. Jangan zalim kepada rakyat, kepada pegawai. Kalau kita jadi pemuda yang jadi bos, jadilah pemuda yang jujur. Itulah 3 hikmah yang bisa kita petik dari ceramah kali ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ibu-ibu Majelis Taklim Uswatun Hasanah Maros dan pendengar RRI Serui, itulah tadi penyampaian singkat dari Ustadz. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rusna Mulyadi. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana kiat-kiat mendapatkan anak yang soleh-soleha, pemuda soleh-soleha? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat yang pertama untuk mendapatkan generasi anak yang soleh-soleha, pemuda yang soleh-soleha adalah perhatikan dulu makanannya. Perhatikan apa yang masuk ke dalam mulutnya. Pastikan yang dia makan adalah makanan yang halal. Makanan yang halal lagi baik. Pastikan rezeki yang kita berikan, uang yang kita keluarkan untuk sekolahnya, untuk pendidikannya adalah uang yang halal lagi baik. Jadi yang pertama, perhatikan rezekinya. Jangan sampai ada makanan haram yang masuk di dalam tubuhnya. Karena itu akan mempengaruhi anak tersebut ketika ia memakan makanan yang haram. Kemudian yang kedua, sering-sering bawa ke ulama, ke kiai-kiai, ke ustadz-ustadz, ke orang-orang yang saleh. Karena orang-orang yang saleh itu diterima doanya, makbul doanya karena ia sibuk berzikir dan beribadah kepada Allah. Kita ketika ketemu dengan ulama minta doa, Ustadz, kiai, mohon doanya, doakan anak saya semoga menjadi penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penerus agama. Terus kemudian yang ketiga, orang tuanya juga harus selalu sibuk-sibuk mendoakan kedua anaknya, mendoakan anaknya. Jangan cuma dibawa ke kiai tapi orang tuanya tidak rajin beribadah. Jadi yang pertama harus diperbaiki juga itu adalah orang tuanya. Orang tuanya dulu yang saleh, baru insya Allah anaknya juga akan ikut. Jadi jangan menyuruh anak sholat tapi ajak anak tak sholat, bawa dia ke masjid biar dia melihat kita sebagai contoh. Ada pepatah mengatakan bahwa didiklah anakmu 25 tahun sebelum ia lahir. Apa maksudnya? Artinya orang tuanya dulu yang perbaiki dirinya. Orang tuanya dulu memperbaiki sholatnya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki rezekinya. Kemudian nanti insya Allah anak-anaknya akan menjadi soleh atau soleha. Terima kasih. Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, nama saya Saskia Hatta. Bagaimana caranya mengontrol pergaulan anak muda masa kini dengan maraknya pergaulan bebas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk mengontrolnya perhatikan siapa temannya. Karena ada hadis atau pepatah Arab yang mengatakan bahwa agama seseorang tergantung dengan siapa ia bergaul. Jadi gampang dengan siapa dia bergaul, biasanya begitu juga dia sikapnya, begitu juga sikapnya. Jadi yang pertama perhatikan dengan siapa ia bergaul, siapa panutannya. Jadi itu pertama diperhatikan. Perhatikan sosial medianya, perhatikan Instagramnya, Facebooknya, semuanya dan lain-lain. Siapa temannya, karena itu juga sangat mempengaruhi. Ajak dia ke sesuatu yang positif, ajak bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kemudian apalagi selanjutnya, sering-sering juga ikut kajian. Ajak ikut kajian anak-anak muda. Banyak sekali sekarang kajian-kajian yang enak didengar. Ya kan, sering-sering ajak dia ikut kajian, dengar ceramah sesekali. Biar imannya selalu dicas, karena hatinya juga, hati pemuda itu sangat bergejolak. Jadi ketika dia tidak diarahkan ke arah yang baik, maka pemuda tersebut akan lari ke arah yang buruk. Jadi itu juga harus sering-sering diajak ke pengajian, ajak dia bergaul sama orang-orang yang soleh. Kemudian sering-sering nasihati. Menasihati dengan apa? Menasihati dengan lemah lembut. Ajak dia bicara dengan baik-baik. Jangan dimarahi tapi ajak dia. Apalagi sudah jadi pemuda. Kalau sudah jadi pemuda itu tidak bisa lagi dimarahi, tapi diajak bersahabat. Anak tak yang jadi anak muda itu diajak bersahabat. Biar dia mau mendengar, biar dia lebih enak lagi mendengar nasihat dari orang tuanya. Sekian, terima kasih.
Silahkan ibu-ibu kalau masih ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla Saparudin. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, adakah doa supaya anak kita jadi pemuda yang soleh ataupun soleha? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa yang diajarkan oleh guru saya, yaitu doanya Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami, fi auladina, dan juga berkahi anak-anak kami, wala tadurrahum, dan jangan berikan dia kemudaratan, wa waffiqhum li ta'atika, dan berikanlah dia taufik untuk taat kepadamu, warzuqna birrahum, dan berikan ia rezeki untuk berbakti kepadamu, birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang pertama yang diajarkan oleh guru saya. Kemudian ada juga doa dari Nabi Zakaria di surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu juga doa memohon keturunan yang saleh dan saleha. Ada juga doa Nabi Ibrahim di surah Ibrahim ayat 40, yaitu Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi yang pertama doanya di surah Ali Imran ayat 38, kedua doanya di surah Ibrahim ayat 40. Itu doanya supaya anak kita bisa rajin sholat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Demikianlah tadi tausiah singkat yang disampaikan oleh Ustadz Salahuddin Nurmaka. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat bagi kita, terutama bagi anak-anak muda kita zaman sekarang. Akhirnya sampai di ujung acara hari ini. Namun sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Salahuddin Nurmaka. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang saleh salehah dan berikanlah ia rezeki untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kami anak yang saleh salehah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang mendirikan salat. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
pendengar di rumah dan ibu-ibu majelis taklim di studio. Sampai di sini perjumpaan kita. Sebelum kita mengakhiri acara kita, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat ibu-ibu majelis taklim Uswatun Hasanah Maros dan Ustadz Salahuddin Nur Makkah yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore ini. Saya Hikmawati Hasan selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.